Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2017. Pada temperatur tertentu dalam wadah tertutup bervolume 1 liter, terdapat sistem kesetimbangan berikut. Jadi ada gas nitrogen dan gas hidrogen akan bereaksi menghasilkan gas amonia atau NH3. Pada kondisi kesetimbangan, konsentrasi NH3-nya adalah 2 molar dan konsentrasi N2-nya adalah 2 molar dan konsentrasi H2-nya adalah 1 molar. Maka di sini kita diminta untuk menyimpulkan manakah dari pernyataan pada pilihan ganda ini dari kesetimbangan reaksi ini yang benar. Jadi jika ada soal seperti ini, adik-adik ingat ya. Jadi di sini ya Kakak tuliskan. Ingat, jika Qc kurang dari Kc ini maka reaksinya bergeser ke kanan. Kemudian jika Qc-nya lebih dari Kc, maka reaksinya bergeser ke kiri. Kemudian jika Q-nya sama dengan K, maka ini menunjukkan keadaannya adalah setimbang. Oke, ini yang perlu diingat-ingat jika ada soal seperti ini. Kemudian jika kita harus membandingkan dengan Kc-nya, sedangkan pada soal nggak ada Kc, maka kita harus mencari dulu Kc-nya. Jadi Kc dari reaksi ini NH3 pangkatkan 2 dibagi konsentrasi H2 pangkat 3 dikali konsentrasinya N2 pangkat 1. Jadi di sini NH3 berapa? 2, berarti 2 kuadrat dibagi konsentrasinya N2 2 pangkat 1 ya, dikali konsentrasinya H2 1 pangkat 3. Nah, berarti di sini 4/2 hasilnya 2, maka Kc-nya 2. Oke, kemudian di soal diketahui pada kondisi kesetimbangan konsentrasi NH3-nya 2 molar, N2 2 molar dan H2-nya 1 molar. Sekarang kita analisis satu-satu. Yang A, reaksinya akan bergeser ke kanan jika ditambahkan 2 mol gas NH3 dan 5 mol gas N2. Oke, kita sekarang akan mencari data Q-nya ya. Oke, jika ditambahkan 2 mol gas NH3 dan 5 mol gas N2, maka Q-nya Kakak tuliskan di sini. Berarti NH3 ini ya, sama seperti ini. Persamaan Q-nya jadi produk per reaktan dipangkatkan masing-masing koefisien reaksinya. Jadi NH3-nya di sini jadi 4. Jadi di sini 4 kuadrat dibagi di sini Kakak tuliskan saja ya biar adik-adik nggak bingung. Jadi Kc atau Qc itu sama dengan konsentrasinya NH3 dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasinya N2 dikali konsentrasinya H2 pangkat 3. Oke. Di sini konsentrasinya N2 ditambahkan 5 mol berarti jadi 7 ya. 7. Di sini karena mol ya, maka kita jadikan konsentrasi. Oh, di sini volumenya 1. Berarti di sini 1, di sini 1. Dikali konsentrasi H2-nya tetap ya. Konsentrasi H2 tetap 1/1 pangkat 3. Oke, jadi sama dengan di sini 4 kuadrat per 1, 16 dibagi 7. Oke, di sini ini Kakak rapikan dulu biar adik-adik nggak bingung. Jadi di sini 4 kuadrat per 1. Nah, hasilnya 16/7 atau kalau didesimalkan jadi 2,28. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Kc-nya. Kc-nya tadi 2, ini 2,28, maka Q-nya lebih besar daripada Kc. Jadi kalau Q lebih besar daripada K, itu maka reaksinya akan bergeser ke kiri. Maka jawabannya A ini salah. Oke, sekarang kita analisis yang B. Reaksinya akan bergeser ke kanan jika ditambahkan 2 mol gas NH3 dan 4 mol gas N2. Oke, jadi di sini yang B Kakak tuliskan di bawah sini ya. Qc ini untuk yang B. Sama dengan berapa ini? 2 mol ditambahkannya 2 mol gas NH3, berarti di sini 4 kuadrat dibagi 1, kemudian dibagi N2-nya ditambahkannya 4, maka 4 ditambah 2 ini ya, maka jadi 6/1 pangkat 1 ya N2. Oke, kemudian dikalikan H2-nya tetap jadi 1/1 pangkat 3. Oke, seperti ini, maka
Hasilnya adalah 16/6 atau jika didesimalkan 2,67. Nah, di sini Qc-nya lebih besar daripada, maka dapat disimpulkan di sini Qc lebih besar daripada Kc. Maka kesimpulannya yang B ini reaksinya bergeser ke kiri ya. Reaksinya geser ke kiri, maka yang B salah. Oke, kemudian kita lanjut menganalisis yang C. Bergeser ke kiri jika ditambahkan 1 mol gas NH3 dan 2 mol gas N2. Oke, sekarang kita analisis juga sama langkahnya seperti yang pada cara A dan B ini ya. NH3 di sini berapa yang ditambahkan? 1, berarti 2 ditambah 1, 3. 3 kuadrat per 1 dibagi berapa ini? N2-nya yang ditambahkan adalah 2. Berarti 2 ditambah 2 di sini 4 ya. 4 per 1 dikali berapa? H2-nya? H2-nya tetap. Berarti di sini adalah 1 per 1 pangkat 3, maka hasilnya adalah 9/4, atau jika didesimalkan hasilnya adalah 2,25. Nah, jadi kesimpulannya Qc lebih besar daripada Kc, maka reaksinya akan bergeser ke kiri. Nah, di sini disebutkan reaksi akan bergeser ke kiri. Berarti jawabannya C adalah benar. Oke, jadi sudah ketahuan ya adik-adik ya, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5, gas oksigen di Florida atau F2 disintesis dari reaksi antara gas F2 dengan gas O2 menurut reaksi berikut ini. Nah, dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan gas oksigen diketahui masing-masing adalah 1 atmosfer. Jika pada kesetimbangan tekanan total gas adalah 1,75 atmosfer, maka nilai Kp atau tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan reaksi tersebut adalah. Nah, jika ada soal seperti ini, maka adik-adik harus menuliskan persamaan reaksi MRS-nya. Jadi di sini kita tuliskan dulu persamaan reaksi setaranya 2F2 plus O2 menjadi 2OF2 MRS. Nah, di sini mula-mulanya berapa di sini? 1 ya, 1 atmosfer. Di sini 1, kemudian O2-nya juga 1. Kemudian setelah itu karena sudah tidak ada lagi yang diketahui, maka kita bisa misalkan di sini adalah 2x ya. Di sini agar lebih mudah kita misalkan saja di sini x, kemudian berarti di sini 2x. Kita lihat koefisien reaksinya ya. Di sini 2x, di sini x, di sini 2x. Sesuai dengan koefisien reaksi yang ada di reaksinya ini. Oke, kemudian kita bisa kurangi. Di sini 1 min 2x, di sini 1 min x, kemudian di sini 2x. Nah, setelah itu diketahui tekanan totalnya 1,75. Maka di sini kita bisa tuliskan P total sama dengan P dari F2 ditambah P dari O2 ditambah P dari OF2. Jadi hasilnya di sini tinggal kita jumlahkan 1 min 2x ditambah 1 min x ditambah 2x. Di sini sama dengan 1,75 atmosfer. Kita bisa coret 1 plus 1, 2 min x. Jadi 1,75 sama dengan 2 min X. Jadi X sama dengan berapa ini? 0,25 ya. Pindah ruas, jadi di sini 0,25 X-nya. Oke, jadi kita sudah tahu harga X-nya di sini adalah 0,25, maka dapat kita simpulkan P dari F2 ini adalah 1 min 2X. Berarti 1 min 2 kali 0,25. Hasilnya adalah berapa di sini? 0,5 ya. OTM. Kemudian P-nya O2 1 min 0,25. Maka 0,75 atmosfer. Kemudian P dari OF2 adalah 2X, berarti 2 kali 0,25. Hasilnya adalah 0,5 atmosfer. Oke. Setelah itu yang ditanyakan Kp, maka
Langsung saja kita bentuk persamaan Kp-nya. Kp sama dengan P dari OF2 pangkatkan 2 dibagi P dari F2 dipangkatkan 2 dikali P dari O2. Oke, seperti ini. Tinggal kita masukkan data tekanan parsial masing-masing zat. OF2 0,5. Di sini 0,5 kuadrat. Kemudian kita bagi tekanan parsialnya F2 itu adalah 0,5 kuadrat dikali tekanan parsialnya O2 adalah 0,75. Nah, di sini karena ini sama bisa kita coret. Jadi tinggal 1/0,75 atau 4/3 ya, berarti 1,333 dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, soal SBMPTN tahun 2015. Pada suhu dan tekanan tertentu dalam wadah 5 liter terdapat kesetimbangan ini, NO plus CO2 menjadi NO2 plus CO. Konsentrasi gas NO dan CO2 pada keadaan kesetimbangan masing-masing adalah 0,2 molar. Sedangkan konsentrasi gas NO2 dan CO masing-masing adalah 0,4. Kemudian, bila ke dalam wadah tersebut ditambahkan gas NO2 dan CO masing-masing sebanyak 2,5 mol, maka konsentrasi gas NO dalam kesetimbangan yang baru adalah, nah jadi di sini kita diminta untuk menentukan berapakah konsentrasi gas NO setelah ditambahkan gas NO2 dan CO yang masing-masing sebanyak 2,5 mol. Oke, jika ada soal seperti ini, jadi adik-adik bisa membuat kerangka apa yang diketahui dulu. Jadi di sini kan diketahui volumenya 5 liter. Kemudian kesetimbangan awalnya, ini persamaan reaksinya, kakak tuliskan di sini ya. Jadi ada NO plus CO2 menghasilkan NO2 dan CO. Nah, kemudian keadaan setimbang awal, ini setimbang ya, itu ada 0,2 molar. Kemudian CO2-nya berapa di sini? Oh, juga 0,2 molar. Kemudian NO2 dan CO masing-masing 0,4 molar, ini juga 0,4 molar. Nah, kemudian kita akan membentuk KC awal ya. Nah, untuk menentukan data KC-nya maka kita perlu membuat menjadikan ini dalam bentuk mol dulu ya. Jadi konversi ke dalam bentuk mol. Di sini ada volumenya, maka kita pakai rumus molaritas ya. Mol per volume, jadi mol sama dengan M dikalikan V. Oke, jadi di sini M dikalikan V 0,2 dikalikan 5, hasilnya adalah 1 mol ya. Ini dalam bentuk molnya 1 mol. Kemudian CO2-nya sama 1 mol. Kemudian NO2-nya 0,4 dikali 5, 2 mol. Dan CO-nya 2 mol juga. Oke. Kemudian setelah itu kita coba buat KC awalnya dulu ya. Jadi KC awalnya konsentrasi NO2 dipangkatkan 1 dikali konsentrasi gas CO dipangkatkan 1, koefisien reaksinya ya, dibagi konsentrasinya NO dikali konsentrasinya CO2. Nah, oke, sekarang kita masukkan datanya. Konsentrasi NO2 berapa di sini? 0,4 ya, ini 0,4 dikali CO-nya juga 0,4, kemudian dibagi data NO konsentrasinya 0,2 dikali CO2-nya 0,2. Oke. Jadi ini hasilnya berapa? 0,4 kali 0,4 dibagi 0,2 kali 0,2, hasilnya adalah 4 ya. 0,16 dibagi 0,04, hasilnya adalah 4. Nah, kita sudah mendapatkan data KC awalnya 4, kemudian untuk kesetimbangan yang baru, ini kan masing-masing gas NO2 dan CO masing-masing ditambahkan sebanyak 2,5 mol. Jadi di sini ditambahkan plus 2,5 mol dan di sini juga ditambahkan 2,5 mol. Nah, maka kesetimbangan barunya menjadi di sini NO plus CO2, kita tulis lagi aja ya biar nggak bingung. NO2 plus CO. Jadi di sini pada saat mula-mulanya M
Rs. Oke, seperti ini. Mula-mulanya gas NO itu adalah 1 mol ya. Di sini 1 mol, kemudian CO2-nya 1 mol juga. Nah, kemudian NO2-nya mula-mula berapa? 2 ditambah 2,5 ini. Jadi 4,5 mol. Kemudian CO-nya juga 4,5 mol. Oke, seperti ini. Kemudian karena sudah tidak ada lagi yang diketahui, maka di sini kita bisa misalkan X karena koefisien reaksinya sama, maka semua di sini X, 1X, 1X, 1X ya. Nah, setelah itu kita ingat konsep pergeseran kesetimbangan. Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah atau menjauhi zat yang ditambahkan konsentrasinya. Nah, dalam hal ini kan yang ditambahkan NO2 dan CO, maka nanti kesetimbangan akan bergeser ke kiri menjauhi zat yang ditambahkan ini ya. Berarti di sini bertambah ya reaktannya plus dan yang di sini akan berkurang atau minus. Oke, berarti di sini 1 plus X, 1 plus X, dan yang di sini 4,5 min X, di sini 4,5 min X mol. Oke, seperti ini adik-adik, sampai sini paham ya. Sekarang kita bentuk persamaan Kc yang baru. Nah, sama ya di sini NO2 kali CO per NO per CO2. Jadi NO2-nya 4,5 min X dikalikan sama ya, berarti 4,5 min X kuadrat seperti ini dibagi konsentrasi NO-nya 1 plus X. Karena sama, ini CO2-nya juga 1 plus X, maka kita langsung bisa kuadratkan seperti ini. Nah, Kc barunya ini kan 4. Nah, ingat ya adik-adik ya, jadi harga Kc-nya tetap ya, jadi Kc awal sama dengan Kc baru. Jadi tetapan kesetimbangannya tetap karena tidak terjadi perubahan suhu ya. Nah, jadi walaupun terjadi perubahan konsentrasi di sini, yaitu ditambahkan gas NO2 dan CO, tapi tetap ya tetapan kesetimbangannya ini tetap. Jadi Kc awal sama dengan Kc baru. Jadi di sini kita bisa tuliskan ini 4 sama dengan 4,5 min X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat. Nah, di sini kita bisa akarkan ya masing-masing. Oke, berarti ini 2, kemudian yang di sini adalah 4,5 min X per 1 plus X. Kemudian kita kali silang jadi 2 plus 2X sama dengan 4,5 min X. Kemudian ini 3X sama dengan 2,5. Jadi X sama dengan 2,5 per 3 atau 5 per 6. Nah, seperti ini. Kita peroleh nilai X, kemudian kita bisa menyimpulkan molnya NO adalah, di sini kan 1 plus X ya, 1 plus X, maka 1 plus 5 per 6, maka di sini berapa? 11 per 6 ya. 6 per 6 plus 5 per 6, jadi 11 per 6 mol. Nah, ingat di sini masih mol satuannya. Yang ditanyakan adalah konsentrasi NO, konsentrasinya. Ingat rumusnya konsentrasi atau molaritas adalah mol per volume. Jadi di sini 11 per 6 dibagi berapa volumenya? 5 liter. Maka di sini hasilnya adalah 0,37 molar. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Konsentrasi gas NO dalam kesetimbangan yang baru adalah 0,37 molar. Jawabannya yang C.